Menindaklanjuti laporan adanya ratusan ikan nila yang mati di Waduk Selorejo, Perum Jasa Tirta I langsung melakukan uji kadar kandungan air di sekitaran waduk. Dari 5 titik sampel air yang diuji, ada 2 titik kandungan air terlarut dalam air kecil dari seharusnya sesuai standar. Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Dr. Insinyur Raymond Valian, menjelaskan 5 titik pengambilan uji air dilakukan di hulu Sungai Kuayangan, lokasi dekat keramba ikan di waduk, di dalam keramba di waduk, dan 2 titik di muara Sungai Konto sebelum memasuki waduk. Diketahui hasil parameter yang dapat diukur langsung di lapangan seperti DO, pH, dan temperatur. Sedangkan untuk parameter lain masih menunggu hasil analisa di laboratorium. Dari hasil parameter DO diketahui bahwa kadar oksigen di hulu Kali Kuayangan dan area waduk di titik masuknya aliran Kali Kuayangan sangat rendah atau di bawah baku mutu. Namun DO di hulu dan hilir Kali Konto masih sesuai standar baku mutu. Rendahnya oksigen terlarut di hulu Sungai Kuayangan, yaitu sebesar 0,89 mg per liter, dan di dekat area Karamba, sebesar 0,97 mg per liter, diduga menjadi sebab ikan mabuk dan akhirnya mati. Pada hari ini, tim dari Perum Jasa Tirta I telah melakukan pengambilan sampel pada lokasi di mana masyarakat melaporkan terjadi kematian ikan di Bendungan Selorejo. Hasil sampel menunjukkan bahwa secara sesaat diketahui pada 2 titik terjadi penurunan kandungan oksigen terlarut di dalam air. Hal ini yang menyebabkan ikan kemudian naik ke permukaan dan mati. Penelitian lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengetahui apakah adanya sumber limbah yang menyebabkan turunnya oksigen terlarut di dalam air. Perubahan lingkungan yang terjadi di sekeliling daerah tangkapan air dari Bendungan Selorejo merupakan salah satu penyebab dari menurunnya kualitas air di waduk yang ada di dalam wilayah kerja Perum Jasa Tirta I ini. Tentu saja perlu kerjasama yang baik dari pemerintah dan juga dari masyarakat untuk dapat secara bersama-sama mengolah limbah sebelum itu memasuki perairan di waduk. Dampak kematian ikan saya kira adalah bagian dari persoalan yang muncul ketika pengelolaan kualitas air di bendungan dipengaruhi sekali oleh limbah cair yang datang dari sungai-sungai yang menjadi sumber air dari Bendungan Selorejo. Raymond menambahkan diduga penurunan kadar air berhubungan antara beban limbah yang masuk dan tak dapat dimurnikan oleh air setempat di waduk. Oleh karena antara lain, oksigen dalam air dikonsumsi oleh gulma semacam kayu apu. Selain eceng gondok, terjadi blooming gulma air atau kayu apu yang menutupi permukaan waduk Selorejo pada 8 Juli 2021. Karena jumlahnya yang cukup signifikan mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen pada air waduk. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya ikan mati. Namun dari hasil pemantauan tim PJT 1, diketahui hal ini tidak berpengaruh pada ikan di keramba apung. Terbukti tidak adanya ikan yang mati di area keramba. Selain pengambilan sampel, PJT 1 juga sudah melakukan upaya penanganan awal berupa pengangkatan gulma menggunakan alat berat atau amphibious excavator, SK ponton, dan wood harvester. Selain itu juga dilakukan penyekatan gulma. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.